Salam, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 12 Oktober 2021. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sapaan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, bahkan sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari ini di dalam aktivitas kami masing-masing. Terlebih Engkau masih memberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami dari awal sampai akhir, dan Roh Kudus-Mu kiranya menaungi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini terambil dari Kitab Ayub bab 28 ayat 12 sampai 29 ayat yang ke-10. Namun saya akan membacakan ayat 12, ayat 20 sampai 28. Begini firman Tuhan. Tetapi di mana hikmat dan diperoleh? Di mana tempat akal budi? Ayat yang ke-20. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desah-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika Ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika Ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah Ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia Ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang menerima firman Tuhan dan disimpan di dalam hati dan direnungkan dan dilaksanakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Allah mengizinkan penderitaan dialami oleh manusia. Ada orang-orang yang namanya ditulis dalam Alkitab mengalami penderitaan yang sangat berat, padahal tidak melakukan kesalahan. Beberapa di antaranya adalah Yusuf, Ayub, Yeremia, Paulus, dan masih banyak lagi. Yusuf menderita karena proyek Allah untuk menyatakan kebaikannya. Yeremia untuk menyuarakan kebenaran, sedangkan Ayub karena ujian iman. Dan masih banyak macam penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, penderitaan yang ditanggung oleh Ayub merupakan penderitaan yang amat sangat berat. Bagaimana tidak? Seorang Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, mengalami musibah yang bertubi-tubi. Dimulai dari harta benda berupa kambing, domba, dan penjaga-penjaganya habis terbakar.
Onta-onta dirampok dan penjaganya dibunuh. 10 anaknya mati ketika angin ribut melanda. Ditimpa penyakit kulit di seluruh tubuhnya. Istrinya tidak mendukung, malah menyuruhnya mengutuki Allah. Sahabat-sahabat yang terdekat walaupun menghibur, tetapi ujung-ujungnya juga menuduhnya Ayub telah berbuat dosa. Orang-orang yang tadinya dekat menjauh darinya, bahkan tidak mengenalinya lagi. Memang dalam kondisi demikian tidak dapat disangkal sebagai manusia, Ayub sempat mengeluh. Di dalam dirinya terjadi pergulatan batin, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan ini yang tak dapat ia mengerti. Ia juga sempat protes kepada Allah dan membela diri. Hampir-hampir ia tidak tahan menanggung derita yang begitu berat. Merenungkan lebih jauh, batinnya menjadi jernih. Ia menemukan jawaban bahwa Allah tidak berlaku jahat seperti yang dipikirkan. Maka muncullah dari mulutnya, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan yang begitu berat untuk menguji imannya. Melalui penderitaan itu justru membawa Ayub semakin mengenal Tuhan. Firman Tuhan menerangi hati Ayub. Tuhan tunjukkan kebesarannya dan kebaikannya kepada manusia yang tak terselami oleh pikiran manusia. Sehingga Ayub mencari hikmat Allah dan akal budi, namun tidak mengetahui jalan menuju ke sana. Bahkan tidak ada manusia yang mengetahuinya. Terdapat di dalam bacaan tadi ayat 12-14. Hikmat dan akal budi adalah sesuatu yang mahal harganya, tidak dapat diganti dengan apapun. Terdapat dalam ayat 15-17. Dan mempunyai hikmat lebih berharga, lebih baik dari mutiara. Ayat 18-19. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang mengetahui jalan ke sana menuju hikmat hanyalah Allah sendiri. Dan Allah berfirman, sesungguhnya takut akan Allah itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Terdapat dalam Ayub 28 ayat yang ke-28. Hikmat bisa kita dapat bila hidup kita dekat dengan Tuhan, karena hanya Allah yang mengetahui jalan menuju ke sana. Terdapat di ayat yang ke-23 ayat 23-24 yang bunyi firman-Nya demikian. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti kehidupan Ayub yang begitu banyak mengalami penderitaan, namun Ayub tetap hidup berkenan pada Allah, tidak berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan saudara, begitu pula kita hendaknya mencontoh kehidupan Ayub. Berat memang, tidak mudah untuk menghadapinya, tapi kita punya Tuhan di dalam Roh Kudus yang selalu membantu dan memberi jalan keluar bila kita melibatkan Dia di dalam hidup dan kehidupan kita. Di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14, mari kita lihat di sana.
Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Itulah janji Tuhan, supaya kita yang percaya tetap menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan bersandar kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dan selalu menepati janji-janjinya. Seperti Ayub, di dalam mengalami penderitaan, walau belum melihat Tuhan akan memberi pertolongan padanya, namun Ayub percaya sehingga pada akhir hidupnya Ayub dipulihkan, bahkan dilipat gandakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bertahan dalam penderitaan tidaklah mudah. Tetapi Ayub telah mampu melewatinya. Imannya telah teruji, maka Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan mengganti semua yang hilang dalam hidup Ayub lebih daripada sebelumnya. Ia dilimpahi kekayaan yang luar biasa dan dikaruniai 3 anak laki-laki dan 7 anak perempuan yang terkenal kecantikannya. Tuhan menganugerahkan umur panjang sehingga Ayub menikmati hari tuanya bersama keturunannya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang lagi ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami karena Tuhan telah memberkati kami dalam merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami terima bisa menguatkan kami di dalam menghadapi persoalan-persoalan kami dan mempercayakan kepada Tuhan saja, dan kami percaya Tuhan pasti memberi jalan keluar. Ampuni dosa kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan malam ini kiranya bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.